Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amtor. Saya lahir di Sampang pada tanggal 20 September 2003. Saya berasal dari Desa Banjarpalela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Saya sekolah di SMK Nazhatul Tulab, kelas 12 Akuntansi Keuangan dan Lembaga, yang dimana SMK ini berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nazhatul Tulab yang beralamatkan Jalan Raya Prajan 01, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyifuddin. Saya lahir di Sampang tanggal 18 bulan Agustus tahun 2003. Saya berasal dari Banjartabulu, Dusun Banjar Tengah, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Saya sekolah di SMK Nazhatul Tulab, kelas 12, jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga, yang dimana SMK ini berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nazhatul Tulab, yang beralamatkan Jalan Raya Prajan nomor 01, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah. Saya lahir di Sampang 10 Juli 2004. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Talang Keramat. Saya sekolah di SMK Nazhatul Tulab, kelas 12, jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga, di mana SMK ini berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nazhatul Tulab. Alamat Jalan Raya Prajan nomor 01, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Melasa Fitri. Saya lahir di Sampang tanggal 19 Agustus 2003. Saya berasal dari Banjartabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Saya sekolah di SMK Nazhatul Tulab, kelas 12, jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga, yang dimana SMK ini berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nazhatul Tulab, yang beralamatkan Jalan Raya Prajan nomor 01, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari siswa SMK Nahdlatul Thulab, jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Pada kesempatan pagi ini, kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat Kurniadi Suroso, Esos MSI, selaku camat di kantor Kecamatan Pamekasan. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, sejarah kantor Kecamatan Pamekasan ini bagaimana? Kecamatan Pamekasan ini muncul bersamaan dengan penetapan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Jadi usianya sama dengan Pemkab. Dulu kantor kecamatan itu ini sudah pindah beberapa kali. Terakhir kita di tempat ini. Sebelumnya sempat di mana? Di yang sekarang jadi kantor dinas pendapatan di Amin Ja'far. Sebelumnya sempat juga ada di beberapa titik di. Nah, ini lokasi kita yang terakhir hari ini. Kita berada di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan. Jadi kantor ini, pendopo kecamatan ini ada di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, di sebelah ruas jalan akses poros Jalan Trunojoyo. Itu ya. Ya Pak, untuk pertanyaan yang kedua, visi dan misi Kecamatan Pamekasan itu seperti apa? Dulu kecamatan itu harus punya visi dan misi sendiri. Tetapi dengan regulasi yang terbaru, maka tidak ada visi dan misi kecamatan. Visi dan misi camat ini menyesuaikan dengan visi dan misinya bupati. Jadi visinya bupati di RPJMD itu disebutkan bahwa Pak Bupati ingin masyarakat kita sejahtera dari bawah. Jadi sejahtera dari level bawah. Ini mewujudkan kesejahteraan itu. Ada beberapa misi yang dilakukan, yang disiapkan untuk mencapai itu. Dari misi itu turun menjadi beberapa program prioritas. Ada 10 program prioritas di Kabupaten Pamekasan. Disebut dengan Dasa Cita Kabupaten Pamekasan. Nah, saya di kecamatan ini melaksanakan fungsi-fungsi. Yang pertama adalah fungsi pelayanan. Yang kedua, fungsi sebagai pimpinan OPD, sebagai anak buahnya bupati, itu gampangnya. Nah, yang ketiga, ada fungsi kewilayahan yang sesungguhnya secara regulasi sudah tidak dilekatkan, tapi kenyataannya masih terus dilaksanakan. Jadi Pak Camat dianggap sebagai kepala wilayah, ya, karena area kekuasaannya itu berdasarkan area wilayah. Mengepalai 9 desa, 9 kelurahan. Tuh. Terus ini pertanyaan yang ketiga, Pak. Strukturnya kegiatan pegawai di kantor beserta tugas-tugas dari pegawai itu sendiri seperti apa ya, Pak? Jadi kecamatan sebagai sebuah organisasi itu tentu memiliki kepala. Kepalanya saya, camat. Di bawah camat itu ada sekretaris, namanya Pak Sekcam, sekretaris camat. Sekretaris camat ini mengepalai sekretariat kecamatan, di mana di sekretariat itu ada 2 kasubag, kasubag umum dan perencanaan dan kasubag keuangan. Jadi fungsi-fungsi perencanaan, kepegawaian, keuangan itu ada di bawah fungsi sekretaris. Nah, di luar itu saya punya 5 seksi. Yang pertama, seksi pemerintahan dan pelayanan publik. Tempatnya di pelayanan itu. Kemudian di kantor ini saya bagi, ini saya di tengah.
Pak Sekcam di sebelah saya. Sebelah selatan ini sekretariat dan pelayanan. Seksi-seksi ada di sebelah utara. Jadi yang paling ujung itu seksi Tramtibum, Tramtib. Kemudian sebelahnya seksi pemberdayaan masyarakat. Sebelahnya lagi seksi Binwas. Terakhir paling dekat dengan saya ini seksi Kesbang, Kesatuan Bangsa. Seperti itu. Jadi tugas-tugas kita terbagi dalam struktur organisasi yang masing-masing ada fungsinya. Oh ya, untuk yang pertanyaan nomor 4, fungsi kecamatan itu apa Pak selain melayani masyarakat? Makanya saya tadi sampaikan, pertama fungsi kecamatan itu fungsi pelayanan. Yang kedua fungsi sebagai organisasi perangkat daerah, sebagai UPD. Yang ketiga fungsi kewilayahan. Fungsi kewilayahan itu tugas camat adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini apa? Urusan-urusan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Maka lambang tanda jabatan camat ini Garuda. Garuda karena camat melaksanakan fungsi urusan pemerintahan umum seperti yang dilakukan oleh Presiden. Jadi gubernur, bupati, camat, kepala desa lambangnya sama, Garuda. Karena dia fungsi melaksanakan urusan pemerintahan. Yang kelima, tujuan yang ingin dicapai untuk tahun ini dan tahun depan, dan program-program yang ingin dijalankan. Tujuan kita ke depan, pertama optimalisasi di semua fungsi. Jadi memaksimalkan pelayanan, bagaimana nanti masyarakat dapat dilayani tanpa harus datang ke kecamatan misalnya. Kecuali yang butuh tanda tangan khusus, tanda tangan basah. Kemudian dari sisi fungsi-fungsi yang lain akan dimaksimalkan. Jadi fungsi Tramtib, fungsi PMD. Yang ketiga, saya ingin menjadikan kecamatan ini sebagai kecamatan edukasi. Jadi memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemerintahan di tingkat kecamatan. Saya sudah merancang persiapan-persiapannya, jadi nanti setiap Sabtu dan Minggu kantor ini akan kita buka untuk siswa. Jadi siswa nanti datang, kita perkenalkan kecamatan ini, tugasnya ini, pakaian dinasnya Pak Camat ini. Nanti dibawa jalan-jalan, ruang pelayanannya ini, ruangnya Pak Camat ini. Jadi kalau jadi camat ruangannya seperti ini. Nah, sehingga nanti ada alumni-alumni Nazatul Tulab yang bercita-cita kalau besar jadi apa? Jadi camat. Kita ingin perkenalkan ini semuanya kepada masyarakat sehingga keberadaan kecamatan ini dikenal oleh masyarakat. Kecamatan sudah kenal Pak Camat, orang-orang sudah kenal Pak Camat. Tapi kan tidak tahu kantornya seperti apa, kecamatan melayani apa saja, seperti itu. Itu yang ingin kita kenalkan kepada siswa. Target sasarannya adalah mahasiswa, siswa SMA, SMP, kelas-kelas akhir. Sehingga mereka bisa kenal dengan fungsi-fungsi pemerintahan ini. Apalagi? Ini Pak, kantor kecamatan ini berdiri dari tahun berapa? Kantor kecamatan ini tahun 90-an. Anunya bisa dilihat nanti di situ. Tanda buktinya zaman Pak Gubernur Sularso. Jadi kantor kecamatan ini yang bangun bukan kabupaten. Yang bangun itu provinsi. Tuh, nah, jadi ini yang standar yang kita miliki ini masih standar lama. Tetapi kita belum punya kemampuan untuk mengubah. Maka yang lama kita upayakan menjadi lebih baik. Itu saja. Apalagi
Kesan dan kendala dalam menjabat menjadi camat. Semua jabatan itu mesti punya kendala. Ya. Kendala itu mesti ada dua. Kendala internal dan kendala eksternal. Kendala di dalam dan kendala di luar. Kendala di dalam, hari ini kita sama-sama masih berkutat dengan COVID. Jadi anggaran kecamatan habislah. Yang penting kecamatan ini bisa hidup, itu saja. Jadi listrik terbayar, anak-anak honor ini terbayar, bensinnya Pak Camat untuk jalan ada, meskipun mobilnya tidak pernah diservis, kan seperti itu. Itu kendala internalnya. Kita masih berhadapan dengan COVID. Kendala eksternal karena saya membawahi 18 satuan yang 9 kelurahan, 9 desa. Tentu 18 ini berbeda-beda. Kondisi yang berbeda-beda bisa jadi di satu sisi merupakan potensi, tapi bisa jadi di sisi lain menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses. Karena apa? Ketika kemampuan ke 18 unit ini tidak sama, kalau mau lari saling kejar begini, ini mesti jadi ada yang tertinggal. Tuh. Maka kendala ini, apa yang harus dilakukan? Pak Camat sudah sering sosialisasi ke bawah, mengajak warga, masyarakat, kepala desa untuk meningkatkan kemampuan sumber dayanya, sehingga kecamatan, desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Pamekasan ini standar gitu, bagus, ada standar kerja yang bagus. Itu saya kira. Terakhir Pak, Tidak apa-apa, tidak terakhir, tidak apa-apa. kesan dan pesan selama kita magang di sini. Bangsa kita ke depan ditentukan oleh generasi kita hari ini. Ini fakta. Jadi mau jadi apa negara kita ke depan tergantung generasi hari ini. Saya bersyukur kalau di Nahdlatul Thulab ada SMK yang seperti ini, bagus gitu. Karena yang kita kenal Prajen itu pondok pesantren. Ketika ada SMK-nya, bahkan bapak saya alumni sana. Alumni Prajen bapak saya. Bahkan dulu sempat, bukan alumni, sempat ngajar di Prajen. Bapak saya guru. Teman akrabnya dulu almarhum namanya Kemuraje. Itu teman akrab bapak saya di Prajen. Sampai beliau sebelum meninggal masih sempat komunikasi. Sekianlah wawancara pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Sama-sama. yang telah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Kami Saya akhiri. juga selaku camat di sini, selama adik-adik bekerja atau magang di sini, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Apa yang baik bawa keluar, yang tidak baik tidak usah dibawa kemana-mana. Ya, Pak. Oh, di sini baik, kompak, bawa ilmu itu keluar. Kekompakan itu penting ternyata. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih selama kebersamaan kita ini. Yang kedua, mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang selama kita bersama mungkin kurang berkenan. Ya. Nanti kalau ketemu saya disapa saya. Ya, Pak, pasti Pak. Nanti ketemu dia enggak nyapa lagi. Septi, Rahma, Abdan, siapa satu lagi? Sapi. Ya. Jadi kalau ketemu, dah apa? Rumah saya di Terak. Iya, Dekat stasiun dekat Bandaran itu loh ke utara. oh, 3 kilo dari sana. Saya punya musola di sana, punya jemaah pengajian di sana. Kalau minggu saya pulang itu ngisi pengajian di sana. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.